Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarta syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. An Hakim bin Hizam, saking sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi, saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ing dawuh al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Aw qala, yakni aw qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Al bayyi'ani utawi penjual lan pembeli, yakni al bai' wal mushtari, iku bil khiyari iku kena milih, malam yatafarraqa ing dalem selagine durung pisah sapa al bayyi'ani, au qala hatta yatafarraqa sehingga pisah sapa al bayyi'ani. Ini syakkun minar rawi. Fa in sadaqa mongko lamun padha temen, yakni jujur sapa al bayyi'ani, wa bayyana lan mertelakake sapa al bayyi'ani, burika mongko den berkahi apa lahuma kaduwe al bayyi'ani fi bai'ihima ing dalem jual beline al bayyi'ani. Wa in katama lan lamun padha ngumpetake sapa al bayyi'ani, wa kadzaba lan padha goroh sapa al bayyi'ani, muhiqat mongko den lebur, mongko den hapus apa barakatu bai'ihima, apa berkahe jual beline al bayyi'ani. Di dalam kitab Mukhtasar Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Ibnu Abi Jamrah rahimahullahu ta'ala mencantumkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, penjual dan pembeli itu masih di dalam khiyar, yakni khiyar majelis. Dalam arti penjual dan pembeli itu masih diberikan kesempatan untuk memilih di dalam imdha'il bai', melanjutkan dan menetapkan jual beli ataupun membatalkannya. Dengan catatan malam yatafarraqa, selagi mereka berdua belum berpisah. Terdapat perbedaan riwayat hadis di dalam kitab Sahih Al-Bukhari maupun kitab Sahih Muslim, dan keduanya itu benar, sahih, di mana redaksi di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan malam yatafarraqa, sedangkan redaksi di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan malam yaftariqa. Keduanya ini sahih, namun sedikit ada perbedaan. Dijelaskan di dalam kitab Asy-Syarhul Muyassar oleh Asy-Syaikh Muhammad Ali As-Sobuni. Beliau menjelaskan bahwa Tha'lab pernah ditanya, hal yatafarraqani wa yaftariqani wahid, apakah makna dari
yatafarraqani dan yaftariqani itu maknanya sama? Maka beliau menjawab tidak. Beliau mengatakan, akhbarona Ibnul A'rabi anna lafdhu yaftariqani bil kalam wa yatafarraqani bil abdan. Beliau meriwayatkan dari Imam Ibnul A'rabi bahwa lafaz yaftariqani itu adalah berpisah bil kalam. Sedangkan yatafarraqani itu berpisah bil abdan. Maknanya adalah malam yufariq ahaduhuma al-akhar bi badanihi, selagi salah satu dari penjual maupun pembeli tidak berpaling dari yang lain dengan badannya. Maka jumhur fuqaha berpegang kepada makna yang ini. Penjual dan pembeli masih di dalam khiyar majelis selagi mereka berdua masih belum berpisah secara fisik. Fa in shadaqo wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, ketika keduanya jujur, maka Allah Subhanahu wa taala memberkahi keduanya di dalam transaksi tersebut. Makna daripada diberkahinya transaksi jual beli tersebut ketika penjual dan pembeli ini jujur adalah kathura an-naf'u likullin minhuma. Banyaknya manfaat dan kebaikan bagi masing-masing dari keduanya. Sedangkan kalau sebaliknya, wa in katama wa kadzaba muhiqqat barakatu bai'ihima. Ketika keduanya menutupi dan berdusta, yakni wa in katama al-bai'u aibas sil'ah. Ketika penjual menutup-nutupi aib atau cacat celah di dalam barang dagangannya, wa kadzaba fi wasfi sil'atihi. Dan ketika penjual itu berbohong di dalam mensifati atau menjelaskan spesifikasi dari barang dagangannya tersebut. Dan ketika pembeli berdusta fi tsamanis sil'ah, di dalam harganya barang dagangan, wa khada'a al-bai'a, dan dia menipu penjual. Maka ketika keduanya ini tidak jujur dan amanah di dalam transaksi jual beli tersebut, adhaballahul barakah min dzalikal bai', maka Allah melenyapkan keberkahan, menghilangkan keberkahan dari transaksi jual beli tersebut. Dan kebaikan-kebaikan dan juga manfaat yang diharapkan dari transaksi tersebut dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena yang pokok, yang fundamental di dalam transaksi jual beli di antara sesama muslim, yang pertama adalah as-sidqu, harus jujur. Yang kedua wal amanah, adanya sifat amanah. Yang ketiga adamul khida', tidak adanya unsur penipuan. Maka terdapat paling tidak 3 faidah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, sebagaimana disebutkan di dalam Asy-Syarhul Muyassar, karya Asy-Syaikh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah, bahwa di dalam hadis ini terdapat petunjuk bahwa yang wajib atas orang muslim ketika dia melakukan transaksi jual beli adalah ayyakuna nasihan li akhihi munazzahan 'anit tadlis wal ghash, bahwa dia itu harus menjadi orang yang nasih, yang mengharapkan kebaikan bagi saudaranya, dan dia bersih dan jauh dari adanya sifat menipu dan sifat curang. Berdasarkan hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda ad-din an-nasihah, bahwa agama itu adalah nasihah. Kemudian faidah yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan tafarruq, yaitu redaksi ma lam yatafarraqo, itu adalah insyirafu ahadihima anil akhar, berpalingnya atau perginya salah satu dari bai', penjual, dan mushtari, pembeli, dari satu yang lainnya. Ini adalah yang dipegangi oleh madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kemudian faidah yang ketiga, disebutkan bahwa anna dunya la yatimmu husuluha
illa bil amal as-sholih. Kebaikan-kebaikan dunia itu tidaklah sempurna, tidaklah bisa diperoleh kecuali dengan amal soleh, dengan amal perbuatan yang sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan praktek penipuan, praktek kecurangan itu adalah termasuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, ketika suatu transaksi jual beli dalam hal ini dilakukan dengan adanya unsur kecurangan atau penipuan, maka kebaikan dunia dan akhirat pun lenyap dari transaksi tersebut. Barangkali mungkin memang seseorang akan menjadi lebih kaya, yakni dalam arti lebih banyak uangnya ketika dia menipu. Namun demikian, nominal yang banyak itu belum tentu mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu, barangkali lenyapnya keberkahan itu bisa dalam bentuk diambilnya kenikmatan-kenikmatan dari orang yang suka menipu dan berlaku curang. Tidak sedikit orang yang banyak hartanya, namun tidak mendatangkan keberkahan dan tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarganya. Dan orang yang mengkonsumsi uang dari transaksi yang mengandung unsur penipuan itu dijadikan oleh Allah lebih jauh dari kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian, terdapat suatu faidah yang penting yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Munzir rahimahullahu ta'ala, bahwa bagaimana kasusnya kalau salah satu dari penjual dan pembeli itu menipu atau curang, sedangkan yang lainnya jujur. Apakah transaksi itu diberkahi atau tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah oleh sebab penipuan yang dilakukan oleh salah satu dari penjual dan pembeli, kemudian yang lain juga tidak mendapatkan keberkahan dari transaksi tersebut? Maka beliau berkata, wa idza shadaqa ahaduhuma wa kadzaba al-akhar fal ikhtiyar fih anna Allah la yubarik lil kadzib faqat wa dzalik li'annahu adlun wallahu huwal adl wa limuwafaqatihi lin nusus al-qat'iyyah as-sharihah. Menurut pendapat yang mukhtar, yang terpilih, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberkahi hanya bagi orang yang berdusta dan menipu saja di antara penjual dan pembeli tersebut. Sedangkan bagi orang yang jujur, baik itu penjual maupun pembeli, tetap mendapatkan keberkahan dari transaksinya tersebut. Oleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang maha adil, dan perbuatan curang seseorang tidak akan berimbas kepada kejujuran orang lain, walaupun di dalam transaksi yang sama. Dan inilah yang cocok dengan nas-nas yang qat'i dan juga yang sharih, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu nafsim bima kasabat rohinah. Dan juga di dalam ayat lain disebutkan wala taziru waziratu wizra ukhra. Naam. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala. An Aisyah radhiyallahu anha ila huna wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.